Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Sadaqallahul azim. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, pengajian malam Senin. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita akan membawa kebaikan buat diri kita. Salawat salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan membahas babut taubah, yaitu bab taubat dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekh Yahya An-Nawawi, Zakaria An-Nawawi. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marah. Rawahu Bukhari. Jadi bahwasanya hadis ini menjelaskan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW setiap hari itu tobat atau mohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Jadi Rasulullah bertobatnya sehari 70 kali. Padahal Rasulullah orang yang dijamin masuk surga. Orang yang diampuni dosanya. Dari yang lalu sampai yang sekarang sampai yang akan datang. Ila ta'akhir. Sampai yang akan datang. Diampuni oleh Allah. Jelas tempat Rasulullah kerak di yaumil kiamah di dalam surganya Allah. Firdaus. Tapi tetap beliau bertobat sebanyak 70 kali lebih. Karena apa? Beliau merasa beliau itu manusia. Manusia adalah tempatnya dosa. Kullu bani Adam khata'. Karena Rasulullah sadar manusia itu banyak dosa. Dan itu juga pelajaran buat kita. Orang setinggi derajat Rasulullah masih mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Yang setiap hari, setiap menit, setiap detik dosa. Dari zaman dulu, dari kecil sampai remaja. Dari kecil nyolong mangga, nyolong timun, segala macam dicolongin itu dari muda. Masuk remaja, usil aja sama orang, tawuran ke sana kemari, orang lagi naik motor digeprak.
nggak salah apa-apa. Orang lagi nongkrong di warung diajakin berantem, nakalan remaja. Jadi dari kecil emang udah dosamu. Belum ngelawan orang tua, disuruh sekolah cabut, entah kemana. Duit bayaran, dicolongin, dimakanin, nggak dibayar-bayarin. Akhirnya diberhentiin sekolah. Dosa sama orang tua. Dosa sama bapak lain lagi. B minta duit kagak dibagi, punya bapak emang pelit, brengsek. Ya, itu nggak dosa anak muda. Lo dibeliin motor bagus-bagus, dipretelin, dibeliin ban sepeda, biar jadi cungkring, ya kan? Knalpot diganti brok, ngomong, udah orang tuanya udah malu, ya kan? Dari kecil, remaja, udah tua, kerja dosa juga. Emang apa nyolong kertas mulu di kantor? Orang kerja dia ngopi di kantin, kan nyolong waktu namanya. Jadi kulu Bani Adam khoto, setiap anak Adam tuh tempatnya dosa, tempatnya salah. Makanya kalau Allah beri cobaan, susah, sakit, jangan nanya begini. Emangnya dosa gua apa sih? Dijawab sama malaikat banyak. Nah, kan? Nggak pantas kalau kita begitu. Kalau udah sakit, udah susah, banyakin aja istighfar. Berarti emang kita salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tahu diri kita. Jangan menganggap diri kita yang paling baik, nggak pernah salah. Rasul yang nggak pernah salah masih bertobat lebih dari 70 kali sehari. Kita paling istighfar 3 kali habis johor, habis asar, habis maghrib, habis isya. Itu juga astagfirullahaladzim. Salam, jalan, selesai. Ya kan? Karena ada mana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Begitu pelan-pelan. Mohon ampun. Gitu. Kayak orang lagi talqin. Tahu orang talqin? Talqin tuh maknanya itu ngingetin. Misalnya orang sakratul maut. Bang. Baca la ilaha illallah. Nah nanti nih, kalau ente udah pada tua nih ada akin itu ada duluan. Oke, kalau ente lagi sakratul maut, nyari yang terkeinin anak yang paling ente sayang. Ya, soalnya biasanya kalau anak disayang, omongannya didengerin bapak, iya enggak? Makanya nanti kalau anak yang disayang yang terkinin, Pak, la ilaha illallah, pasti dia ikut. Coba kalau anaknya dia nggak demen, ya, yang tukang ngambil girik bapaknya, yang nyopet duit bapaknya, yang tiap hari ngomel, dia diterkenin sama anaknya yang kayak gitu, Pak baca la ilaha illallah. Sono lu, jangan berisik di kuping gua. Makanya kalau udah sakratul maut panggil anak yang paling disayang. Tadi dengerin. Dan talqinin itu baca talqin sekali aja. Jangan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bapaknya udah baca, dia begitu lagi. La ilaha illallah. Bapaknya ikut lagi. La ilaha illallah. Pas ketiga kali kata bapaknya, lu ngapa rewel amat ya, sekali juga cukup mati. Nah, itu meninggalnya bukan dalam keadaan la ilaha illallah. Makanya kalau udah dia baca la ilaha illallah, udah jangan suruh lagi. Diemin aja udah. Jadi dia akhir kalimat la ilaha illallah. Coba kalau disuruh-suruh mulu lama-lama dia kesel, dia marah, lagi marah mati. Ya kan gak jadi. Gak jadi husnul khotimah.
Matinya nggak jadi la ilaha illallah, emang lu anak brengsek kan gitu. Gue udah ngap-ngapan masih disuruh aja la ilaha illallah. Gue udah nggak kuat, mati deh black. Nggak jadi usul khotimah. Ya kan? Kayaknya orang meninggal karena kebiasaannya. Kalau kebiasaannya ngomel, tetap ditakini juga ngomel. Itu. Makanya itu belajar tobat ya, banyakin tobat. Setiap malam sholat tobat, siang sholat tobat, kapan aja sholat tobat. Nanti kalau kita udah tobat, banyak zikir kepada Allah, kita minta apa aja sama Allah dikasih. Jadi kira-kira begini. Misalnya ada seorang anak hilang gitu. Jangan orang anak ya. Diceritakan dalam satu riwayat. Ada seorang musyafir, dia bawa onta. Ini digambarin bahagianya Allah terhadap orang yang bertobat. Jadi ada seorang pemuda, tahulah seseorang gitu, rojulun, seorang. Dia naik onta, bawa perbekalan banyak karena dia mau syafar, mau perjalanan ke satu tempat. Jadi di situ ada air, ada kurma, ada roti, ada gandum, segala macam di atas ontanya. Suatu ketika lagi jalan, dia berhenti, dia ngambil air, ontanya nggak dia ikat. Tahu-tahu ontanya hilang. Ontanya hilang, dicari kemana-mana seharian nggak ketemu. Udah dia diem aja dah. Malamnya dia diam, dia berdoa sama Allah. Pagi-pagi dia bangun, ontanya ada deket tendanya. Kira-kira senang gak tuh orang yang kehilangan ontak? Begitulah Allah senangnya kepada hambanya yang maksiat, hambanya yang pendosa, kembali kepada Allah. Dia sayang gak? Disayang. Orang tua sayang sama anak, minta apa juga dibeliin. Beliin handphone apa nih? Kayaknya casingnya udah hancur nih, udah gak enak. Orang-orang udah pakai iPhone. Ya kan yang kameranya 8 gitu. 18. Dibeli. Tapi kalau anak yang gak demen, enggak. Makanya Allah digambarkan, kalau ada orang yang bertobat kepada Allah, digambarkan seseorang yang kehilangan onta dan perbekalannya, lagi susahnya pengen minum, pengen makan, tahu-tahu itu onta ada pagi-pagi. Nah gitulah ceritanya Allah mencintai orang yang bertobat. Kemudian qolal ulama, berkata para ulama, at-taubat, tobat itu wajibatun min kulli dzambin. Wajib pada seorang yang berbuat dosa. Kalau wajib nggak dilakukan dosa nggak? Ya. Jadi dia hukumnya wajib pendosa itu tobat. Wajib. Jadi kalau dia dosa, maksiat, judi, minuman keras misalnya ya, mabok, teler, kemudian dia nggak bertobat, dosanya 2 kali. Pertama dosa maksiat, kedua dosa tidak mau bertobat. Karena menurut para ulama, at-taubatu wajibatun. Tobat itu adalah kewajiban bagi pendosa. Makanya kalau kita sadar, kita tahu diri, setiap hari jangan tinggalin sholat taubat 2 rakaat. Setelah itu banyak istighfar kepada Allah. Kita kan sholat kagak, minta mulu sama Allah. Sholat kagak mau, istighfar kagak mau. Maunya minta aja sama Allah. Siapa yang mau bagi? Ya kan? Kalau kita jauh sama Allah, Allah jauh sama kita. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallah ta'ala. Tobat itu diterima kalau kesalahan manusia terhadap Allah. Enggak sholat, tobat. Enggak puasa, tobat. Diterima sama Allah. Karena apa? Itu yang menyangkut kepada Allah.
Dia nggak sholat, kemudian bertobat, habis bertobat dia sholat terus. Kemudian dia sholat nafilah, dia sholat sunnah untuk menutupi bolongnya sholat maktubah. Itu Allah senang dan Allah akan menerimanya. Kemudian dikatakan bahwasanya la tata'alaku bihaqi adami, bukan dosa yang terhadap sesama anak Adam. Jadi kalau dosa sama Allah taubat, sholat taubat, kemudian bertobat kepada Allah, insya Allah itu diampuni. Tapi bukan dosa kepada manusia. Misalnya nih, Eri dosa sama Abi gitu. Mohon ampun sama Allah. Nggak diampunin kata Allah, lo minta maaf dulu. Itulah susahnya kalau dosa sama manusia. Tapi manusia paling berani dosa sama manusia. Orang dikatain, orang digibahin. Jadi bahwasanya dikatakan selanjutnya, falaha salah satu syurut. Tobat itu yang kepada Allah ada 3 syarat. Ahaduha, yang pertama syaratnya itu sholat, ayyuqli'a anil maksiat. Nyesel udah buat maksiat. Jadi salat tobat kepada Allah itu 3 syaratnya. Ahaduha, yang pertama adalah menyesal. Yuqli'a anil maksiat. Menyesal udah buat dosa. Misalnya habis nyolong dia dosa, dia nyesel. Enggak sih kalau nyolong orang sendal orang, dia enggak puasa, dia enggak sholat, ya kan? Dia mohon ampun kepada Allah. Dia nyesel, ya Allah, hamba nyesel, sebulan kagak sholat, kagak ngaji, puasa juga Ramadan, cuman menang 2, kalahnya 28 ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah. Syaratnya nyesel dulu. Jadi kalau udah nyesel tuh tiap malam nyesel nangis. Ini kalau minta beliin motor gak dikasih, kalau malam baru tahajud nangis. Ya Allah, ya qalibal qulub, ya Allah yang membolak-balikan hati, balikinlah hati bapak saya biar mau beliin motor. Sedih sambil nangis kalau begitu. Nangis maksudnya takut sama Allah. Taubat kita kepada Allah. Jadi syurut taubat, syarat taubat itu salah satu. Ada 3. Ahaduha, yang pertama nyesal. Nyesel tiap malam nangis, dia sedih. Makan gak mau, kecuali sama daging, sama kikil, sama ayam. Gak enak makan, kecuali di restoran. Itu mau geblek. Nyesel banget, nyesel. Rasanya dunia ini hampa tanpa kehadirannya. Lainlah gitu urusan. Jadi bahwasannya yang pertama syaratnya yaitu nyesel. Nyesel benar-benar nyesel. Kemudian dikatakan wasani, dan yang kedua ayyandama ala fi'liha, nggak mau berbuat lagi. Jadi kalau tadinya dia nggak sholat, nggak puasa, nah itu dia udah janji itu. Dia udah berikrar sama dirinya, saya nggak akan berbuat lagi, saya akan sholat. Saking insafnya, sholat johor 5 rakaat, asar 5 rakaat, saking baiknya, saking taubatnya. Diboleh enggak? Enggak boleh juga, biasa-biasa aja kalau lebay lo bentang-bentang taubat, sholat subuh 3, 4. Gue banyak dosa, gue lagi minta sama Allah biar diampunin, makanya sholatnya gue lebihin.
Mengeluh kalau dilebihin apa-apa mau Allah kagak reda. Dua-dua aja. Tiga-tiga aja. Jadi bahwasanya yang kedua tidak kembali kepada perbuatan itu. Ada nggak orang yang bertobat di malam, ya Allah, aku bertobat, aku salah, aku nggak sholat. Besoknya sholatnya sampai malam, sampai jam 2, ketiduran. Bangunnya jam 8, nggak sholat subuh. Malam baru bertobat, saya akan sholat. Ada nggak ya begitu? Ada. Makanya dikatakan manusia tuh, malam dia bertobat, pagi dia maksiat. Pagi dia maksiat, malam dia bertobat. Jadi emang terbalik-balik, emang gak pernah konsisten. Makanya yang paling baik beragama itu adalah konsisten. Apa maksudnya konsisten? Berkelanjutan. Sholat tobat, sholat tahajud, biarpun 2-4 rakaat, tapi gak berhenti-berhenti. Ya kan? Konsisten. Ngaji aja nggak konsisten. Pembukaan ada 30. Giliran ngaji tinggal 10 orang. Penutupan 40. Tuh. Itu namanya nggak konsisten. Makanya guru harus konsisten. Kalau guru mah konsisten. Mau berapa orang yang ngaji dia tetap ngajar. Itu namanya guru. Konsisten. Karena apa? Dia bertanggung jawab dengan ilmunya. Ente mau bisa mau enggak terserah ente. Soalnya apa? Ada yang ngaji ngelamun, ada yang ngaji mikirin ini, mikirin itu. Ada yang lagi ngaji nih guru ngomong lama banget, nih guru ngomong apaan. Enggak bakalan dapet ilmu. Kalau mau ngaji, mau dapet ilmu, datang dari rumah kalau bisa berwudu. Sholat 2 rakaat. Sholat apa? Namanya sholat hajat, saya mau ngaji. Pakaian rapi, berangkat ngaji. Ya kan, kelihatannya juga adem. Ngelihat guru juga adem, gak berprasangka. Kenapa kita gak dapat ilmu? Sering berprasangka sama guru. Gak boleh. Banyak kan yang begitu. Makanya lihat yang begitu geblek menuntut ilmu, kagak jadi apa-apa. Coba dah. Makanya anak guru. Udah banyak murid yang jadi, banyak murid yang gak jadi. Tahu sebabnya apa? Hatinya kita tahu. Hatinya enggak lempeng. Kalau mau ngaji, itu hati husnuzon aja dengan keadaan. Lagi sama guru. Enggak boleh suzon. Kagak dapet dah ilmunya. Bahkan kewajiban sama guru, sama kewajiban sama orang tua. Aba hukum salah, orang tua kamu ada 3. Yang melahirkan, mertua, sama guru. Tuh. Kan derajatnya sama. Makanya kalau mau baik menuntut ilmu, banyak berbuat kebaikan. Tata hati dulu. Adab dulu. Dan ketemu guru, dari mana San? Malah lu bujut. Gak ada anak. Makanya Imam Syafi'i ketika umur 12 tahun, dia mau belajar kepada seorang syekh, kata ibunya apa? Kata ibunya, sebelum kau belajar ilmu, belajarlah adab. Belajar tentang diamnya burung. Jadi bukan disuruh nuntut ilmu dulu, belajar adab. Macamnya al-adab ala ilmi. Adab itu di atas ilmu. Fauqa ilmi. Adab itu di atas ilmu. Kenapa? Murid itu harus menghormati gurunya biar ilmunya masuk. Bukan gurunya pengen dihormatin, biar ente nyari ilmunya masuk. Ya kan? Sebabnya kenapa juga nggak punya ilmu, nggak konsisten. Belajar kalau lagi mau doang, lagi seneng doang. Sholat begitu lagi susah doang, ntar udah punya motor kagak sholat, naik motor mulu mana-mana. Nggak konsisten. Makanya dari kecil, dari muda ini konsisten.
Saya mau ngaji-ngaji terus, saya mau sholat-sholat terus. Saya mau jadi orang benar, jadi orang benar terus. Jangan keganggu sama yang lain. Ini udah benar 2 hari ketemu teman gak benar. Malah gak benar. Ya. Jadi yang pertama yaitu nyesel. Wasani yang kedua nggak mau balik lagi, nggak mau berbuat lagi karena udah nyesel. Kalau nyesel balik lagi itu namanya tobat tomat sambel. Kemudian wasalisu yang ketiga ayyazima alla yauda ilaiha abada. Dia nggak mau kembali kepada perbuatan itu selama-lamanya, abada. Ya, misalnya mau berhenti main judi, berhenti aja udah. Mau ada judul, mau ada apa. Karena udah niat berhenti, udah berhenti. Mau ada yang biayain, mau ada yang ngajak, nggak terpengaruh, konsisten, berhenti. Jadi jangan ntar begini, ntar begitu berubah-berubah. Ya kalau muda sih berubah-berubah gak apa-apa. Kalau udah tua berubah kapan mau konsistennya. Tapi kalau bisa dari muda konsisten. Nanti termasuk konsisten mau ngaji. Ya kan? Ada teman yang gak konsisten. Kalau ada yang ngajak ngaji, dia ngaji. Ada yang ngajak jalan, dia jalan. Kan ada yang begitu. Ya kan? Mudah-mudahan kita konsisten, istiqomah namanya. Bahasa Arabnya itu istiqomah. Bahasa Sundanya konsisten. Oke? Okay? You know? No. Ini begitu. Jadi kita konsisten, jangan berubah-berubah. Kalau udah mau baik, baik. Jadi kalau udah seperti itu dikatakan wasalisa ayyazima alla yauda ilaiha abada. Udah gak mau kembali lagi selama-lamanya. Abada itu abadi. Jadi udah gak kembali lagi dia. Udah saya mau bertobat, saya mau berbuat baik, udah abada. Jadi udah gak kepengaruh lagi, konsisten dia. Jadi ceritanya begini nih, yang abadi, yang konsisten, dia nggak mau balik lagi. Ada anak muda nih, ya. Tukang minum, anak muda tukang minum, minum, mabok, mabok minum, tahu nggak? Ngerti nggak mabok minum? Ngerti, ya, pakarnya kalian deh. Jadi anak muda ini sering mabok, minumnya khamr. Satu ketika habis minum khamr, botolnya tuh diumpetin di dalam baju. Tapi jalannya goyang-goyang. Ya, namanya orang lagi mabal gitu. Jalannya goyang. Goyang. Begitu dia lagi jalan samar-samar di perjalanan, dia lihat di depan ada Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Pas dia kan Umar kan emang ditakutin. Setan aja, jin aja, iblis takut sama Umar. Jadi iblis kalau ketemu Umar nih di jalan nih, berhenti dia nyari jalan lain asal jangan ketemu sama Umar. Setan. Iblis takut sama Umar. Ini anak muda lagi mabok juga takut sama Umar rupanya dia. Dia lihat Sayyidina Umar kaget ya. Astagfirullah Sayyidina Umar katanya. Kata dia. Dia gak sadar botolnya nongol dari kancing bajunya. Jalan deket-deket lama-lama kan dia pura-pura sehat tadinya jalan telel pura-pura seger ya. Mau ketemu Umar kan Sayyidina Umar. Begitu jalan ketemu sama Sayyidina Umar di tengah jalan ketemu. Katanya assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Kata Umar bin Khattab. Kemudian ditanya sama Umar bin Khattab. Apaan itu di dalam baju? Padahal Sayyidina Umar udah tahu itu minuman AO. Amer. Ya. Khomer. Amer atau khomer, anggur merah. Dia udah tahu. Cuma dia nanya aja apaan itu. Makinlah gemeteran itu anak muda udah ditanya, ya kan? Dia takut dia ada bawa minuman kan digampar sama Sayyidina Umar. Akhirnya lagi bingung-bingung begitu ditanya, dia ingat, ya Allah,
Ngapa nggak minta tolong sama Allah aja biar begini-begini? Dia minta tolong sama Allah. Dia bilang, ya Allah, kalau kau mau menolongku dari malu dan murkanya Umar, maka setelah itu aku akan tobat selama-lamanya. Itu kata dia tuh dalam hatinya, berdoa sama Allah. Kemudian Umar nanya lagi, apaan itu di baju? Akhirnya dia kaget ditanya lagi serentak, cuka, kata dia. Dia bilang cuka. Kan Amer katanya, bilang cuka. Dalam hati dia, digampar juga dan yang Sayyidina Umar, kata dia. Akhirnya dia ambil botolnya diminta sama Umar. Coba saya lihat. Udah, mau dilihat lagi, kata dia. Udah bukan cuka, isinya Amer, pakai mau dilihat lagi, katanya. Sini saya lihat, kata Sayyidina Umar. Kata dia, diambil aja dia sambil merem dah saking ketakutan. Dikasih sama Sayyidina Umar. Begitu dilihat sama Sayyidina Umar, isinya cuka. Oh iya, kau minum cuka, kau bawa cuka. Ya baguslah. Langsung hatinya tenangan dikit. Dia udah ditolong sama Allah, dia bilang cuka, Amer jadi cuka. Begitulah kalau Allah memberikan hidayah. Berarti Allah memberikan petunjuk agar dia menjadi insaf. Semenjak itu anak muda itu menjadi insaf. Dia gak lagi minum minuman keras. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang bertobat. Bukan ketemu Sayyidina Umar, begitu gak ketemu beli lagi. Gak ketemu beli lagi. Kayak si Marco. Tahu Marco gak? Tahu Marco? Marco itu yang gondrong, yang tatonya banyak, yang tukang mabok, namanya Marco. Namanya sih sebenarnya namanya preman ya. Nama benernya itu Komar. Tapi nama premannya biar keren, Marco. Kan keren jadinya. Kayak orang itu ya. Kayak orang bule, Marco Polo. Padahal namanya Komar. Kan kalau anak-anak sekarang nama dibalik-balik kan ya. Ya kan. Misalnya Rudi jadi Diru sini. Padahal Rudi. Nah dia namanya Komar. Biar keren jadi preman namanya Marco. Ya, asik ya. Jadi itulah bahwasanya dikatakan fa'in fukida ahadu salah satu, kalau enggak ada salah satu dari tiga itu lam tasiha taubatuhu, maka enggak diterima taubat. Apa maknanya? Misalnya dikatakan kalau enggak ada tiga-tiganya maka enggak diterima taubatnya, atau salah satu enggak ada, enggak diterima taubat. Enggak pernah nyesel. Orang kalau enggak pernah nyesel pasti balik. Tapi kalau orang nyesel trauma enggak balik. Orang yang nyesel aja kadang-kadang balik. Saya nyesel enggak sholat-sholat, besok mah dia enggak sholat lagi. Apalagi dia enggak nyesel, dia enggak ninggalin. Kemudian dia tidak berjanji dalam hatinya untuk tidak berbuat selama-lamanya. Makanya harus ada ketiga-tiganya. Paling enggak boleh enggak ada salah satu. Kalau enggak diterima taubatnya. Ya, jadi ingat, taubat 3 syarat kepada Allah. Itu 3 syarat kepada Allah. Nyesel, enggak berbuat lagi, dalam hatinya tidak akan kembali. Itu namanya taubat nasuha. Itu taubat kepada siapa? Kepada sesama manusia. Wa in kanatil maksiatu tata'allaku bi Adam, kalau salahnya dosanya kepada sesama anak Adam, sama manusia, fasyurutuha arba'atun, maka syaratnya 4. Lebih berat kan? Salah sama Allah syaratnya cuma 3. Nyesel, nggak berbuat lagi, dalam hatinya nggak mau kembali kepada perbuatan. Jadi dia 3 salah sama Allah, lebih ringan kan salah sama Allah. Tapi kalau sesama manusia syaratnya jadi 4. Misalnya Heri salah,
sama itu kirom. Pertama dia nyesel, gue nyesel banget nih nyakitin hatinya kirom. Gue nggak mau nyakitin lagi. Yang kedua. Terus yang ketiga, gue nggak akan kembali nyakitin sampai kapanpun. Kan udah 3 tuh. Nah, ada syaratnya yang keempat. Nah ini yang jadi beratnya yang keempat. Pokoknya kalau salah sama manusia, itu lebih berat. Salah sama Allah lebih ringan. Kita nggak sholat, kita nggak ngaji, nggak puasa, mohon ampun tengah malam, diampunin. Tapi kalau sesalah sesama manusia, nyolong sendal manusia, ngatain manusia copet, itu susah minta maafnya. Makanya selanjutnya dikatakan, hazihi salah satu. Jadi 4 syarat itu, yang 3 adalah yang tadi. Nyesel, kemudian nggak berbuat lagi, kemudian meninggalkan perbuatan itu selama-lamanya. Yang 3 itu kudu ada dulu yang 3. Itu kalau dosanya sama manusia. Jadi dosa sama Allah, sesama manusia, yang 3 itu harus ada. Tapi kalau sesama manusia ditambah 1. Wa an yabro'a min haki sahibiha. Dia harus selalu mengusahakan menemukan orangnya yang punya masalah sama dia atau dia bermasalah sama orang. Jadi tetap harus diusahain cari. 3 tadi udah di jalan, udah nyesel, kemudian ya udah tobat nasuha. Dia udah nyesel, dia nggak mau berbuat lagi, dia meninggalkan perbuatan itu untuk selama-lamanya. Tapi yang keempat, dia harus nyelesain urusan dia sama manusia. Yang gampangnya begini, ente punya utang sama si fulan, ente tobat sama Allah, boleh tobat 3, tapi tambah 1 lagi, bayar itu utang. Nah itu yang dimaksud. Jadi jangan mentang-mentang udah tobat nganggap utangnya udah selesai. Fa'in kanat malan, kalau dia utang harta, au nahwahu, atau sama sejenis itu, raddahu ilaihi, maka kembaliin. Nah ini yang repot. Ya kan? Kalau masalah manusia sama manusia, misalnya masalah mal, masalah harta, misalnya pinjam duit, itu kudu dicari orangnya biar ketemu. Kalau enggak, Ustadz kalau enggak ketemu orangnya, udah dicari ke rumahnya udah pindah, ke tempatnya pindah dicari, enggak ada, udah pindah lagi rumahnya, susah nyarinya. Bagaimana ya Ustadz? Sedekahin kepada parkir miskin dan berbuat baik atas nama tuh orang. Kan repot kan kita. Baca Fatihah nama dia dibawa, sampai orang nanya, lu ngapa kalau ilah doti nabi khususon si fulan gitu kan? Gue punya utang sama dia belum bayar, gue rasa orangnya udah meninggal, kan malu. Berat dah kalau sama manusia, tapi kita lebih takut kepada dosa kepada Allah daripada pada manusia. Sama manusia susah dah minta maafnya. Jadi dikatakan raddahu, maka kembaliin dulu itu harta tuh orang. Kemudian dikatakan wa in kana hada qazfin, dan jika janji wa nahwahu makannahu minhu, ataupun dia ngata-ngatain gitu, ataupun janji, maka dikatakan awtalaba afwahu, maka kita harus cari, harus minta maaf. Misalnya saya nih ceritain Aki mulu, Aki kalau duduk ngaji ngantuk mulu gitu, misalnya kan ngatain terus ceritain sama orang. Ataupun saya janji, ntar kalau saya dapat duit nih ngobek, ente saya ajak makan di restoran Padang pagi sore. Ente pernah makan pagi sore belum? Hah? Makan Padang pagi terus sore sering ya? Pagi makan, sore makan. Tapi kalau pagi sore belum pernah ya? Jangan, ntar ketagihan. Soalnya mahal.
Anak aja jarang makan di situ. Anak makan di situ kalau ada yang ngajak doang. Kalau nggak ada yang ngajak nggak mau anak. Mahal. Jadi bukannya mahal karena makanannya enak. Jadi makanannya kelasnya lain. Jadi bahwasannya kalau kita janji atau bikin fitnah sama orang, temuin minta maaf. Nah kalau dia pindah lagi, bagaimana kita? Makanya berteman jangan suka ngomong sembarangan. Kalau teman kita mati duluan, minta maafnya bagaimana? 3 bisa, yang satu kan nggak bisa. Nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mardut, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in kana gibatan istahallahu minha. Kalau sering gibahin, ngomongin kejelekannya, nah itu harus minta halal. Ya, misalnya Abi nih, Abi sering nyeritain, oh si Kirong begini dan begini. Minta halal waktu lebaran. Bang Kirong, saya minta diredoin ya, halalin ya. Nah, emang apa lu Ramadan begitu banget? Saya sering nyeritain kemurukan ente sama orang begini. Minta maaf. Dimaafin nggak? Digampar. Nah aja lu ngatain gua mulu. Ya. Jadi itu harus minta halalnya. Jangan dikira dosa berat kalau sama manusia. Tapi kita kan tiap hari gibahin teman, gibahin tetangga, gibahin saudara. Nggak ada takutnya. Begitu lebaran aku malas ketemu dia. Udah bukan minta maaf, minta halal malah kagak mau ketemu. Yang salah dia, yang marah dia, yang dosa dia, yang nggak minta maaf dia. Ini kan orang koplak. Hati-hati sama dosa. Makanya jangan dibilang kalau udah rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, dianggap dia bakalan masuk surga, padahal mulutnya goblek. Kagak jadi masuk surga. Aksaru khotoya ibnu Adam filisan. Dosa manusia banyakkan disebabkan karena mulutnya. Makanya hati-hati dengan mulut, hafizul lisan. Pelihara mulut. Jangan suka ngomong sembarangan, ngatain orang sembarangan, gibah sembarangan. Jadi nggak boleh. Jadi bahwasanya kalau kita udah gibahin orang, minta halalnya. Wa yajibu ayyatakuba min jami'il dzunub, dan wajib kita bertobat dari segala macam dosa kita yang banyak. Fa in taba min ba'diha, jika kita bertobatnya separoh, sohat taubatuhu, maka tobatnya diampuninya juga separoh. Inda ahlil haqqi min zalika zambi wa bakiya alaihi baki. Jadi kalau minta ampunnya separoh-separoh, makanya diampuninya separoh-separoh. Ya Allah, ampunin saya karena enggak sholat. Ya ampunin enggak sholat, enggak puasanya belum diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahwasanya ada 4 syarat, arba'atun syurut, 4 syarat kalau dosanya maksiatnya dosanya sesama manusia. Dosa sama Allah cuma 3. Kalau dosa sama manusia dia jadi 4. Kan lebih susah sama manusia. Ya kan? Kemudian dikatakan waqad tadhaharat, maka telah nyata dalailul kitab, dalil-dalil di dalam kitab, was sunnah, di dalam sunnah, wa ijma'il ummati, dan kesepakatan umat ala wajibit taubah, dari wajibnya taubat. Jadi udah jelas di Al-Qur'an tuh ada, di hadis ada. Yang pertama disuruh tobat, Rasulullah bilang, saya bertobat lebih dari 70 kali dalam sehari. Akan jelas. Juga jelas di dalam
Di dalam Al-Quran juga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taubatan nasuha. Dalam Al-Quran. Banyak di dalam Al-Quran. Di dalam hadis pun ada. Juga di dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum suma tubu ilaihi. Mohon ampunlah kepada Allah sehingga diampuni dosamu oleh Allah. Jadi Al-Quran banyak tentang taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, itu di surat At-Tahrim. At-Tahrim ayat 8. Itu perintah taubat dari Allah, Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Rasul dari hadis yang kita baca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu matanya aku telah mendengar. Sami'ta Anda telah mendengar. Jadi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, wallahi inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marah. Bahwasanya kata Rasulullah, aku istighfar setiap hari lebih dari aksiru min sab'ina marah, lebih daripada 70 kali. Kemudian di dalam sebuah hadis dikatakan, wa anil agharab ani yashar, dari Agro bin Abshar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, beliau berkata, Rasulullah berkata, ya ayuhan nas, hai manusia, tubu ilallahi, mohon ampunlah, bertobatlah kepada Allah, wastaghfiruhu, mohon ampun kepadanya. Fa ini atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marah. Rawahu Muslim. Bahkan di hadis ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ini atubu fil yaumi mi'ata marah. Fa ini atubu ilallahi yaumi mi'ata marah. Bahkan saya mohon ampun bertaubat kepada Allah 100 kali satu hari. Tadi kan 70. Yang hadis yang kedua 100 hari. Rawahu Muslim. Riwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kembali lagi Rasulullah yang begitu mulia aja mohon ampun. Sampai lagi kita. Banyak-banyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibilangin, saya mah masih muda. Kalau Aki boleh tuh sering-sering tobat, saya mah masih muda, kagak perlu tobat. Kagak tahu dia mati duluan Aki. Siapa yang tahu? Aki hidup 1000 tahun lagi sampai hari kiamat. Gak ada yang tahu kan umur-umur. Jadi jangan suka ngatain sembarangan. Ya. Jadi mudahlah sering-sering sholat tobat. Kalau hidup ente mau baik, maka banyak-banyaklah sholat tobat, banyak-banyak sholat nafilah, sholat sunat, kemudian berdoa kepada Allah. Maka Allah akan tunjukin jalannya. Itu. Ya. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, inilah qaul ulama dan beberapa hadis tentang taubat dan beberapa dari Al-Quran sandarannya tentang bertobat. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita diberikan kegemaran untuk bertobat kepada Allah. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan tanya. Ya. Salam. Ya. Ya.
Ya, boleh lewat telepon. Yang penting antum denger, ya gua redo, selesai. Ya, ya. Sampai 3 kali ente minta. Besok minta lagi, minta maaf lagi, minta redo lagi sampai 3 kali. Kalau sudah, ya sudah. Ente mohon sama Allah, mohon ampun buat kebaikan untuk dia. Insya Allah diampuni sama Allah. Ya. Nggak boleh juga minta maaf terlalu merendahkan diri. Tiap hari ke rumah dia minta maaf. Cukup 3 kali. Ya, ada lagi? Silakan. Mau nanya? Oke. Ya. Ya. Hah? Ya. Dia udah, ya, jumhur ulama, dia udah bergerak lebih dari 3 kali, sok. Batal sholat. Batal. Ya, karena yang diperintahkan bersiwaklah kamu ketika berwudu. Berarti kan sebelum sholat, bukan sesudah sholat. Kalau sesudah sholat, bukan cuma jadi makruh, membatalkan sholatnya sebenarnya. Karena dia udah keluar dari apa yang diwajibkan dalam sholat. Ya masa orang lagi sholat gosok gigi, yang kagak-kagak aja. Ntar lama-lama lagi sholat makan tempe. Ya kan, jadi dibolehin. Lama-lama lagi sholat ngobrol. Jangan, baiknya enggak. Ya, ada lagi, silakan. Rob, tanya, Rob. Mana, miknya mana? Ada yang mau nanya lagi? Tuh. Iya, silakan. Jumhur ulama boleh, asal ketutup rapet. Dia yakin gak akan netes. Masalahnya bukan lewatnya, netesnya. Ya, bukan lewatnya, netesnya. Kenapa perempuan lagi haid nggak boleh masuk masjid? Netesnya yang nggak boleh. Tapi kalau sebelum masuk masjid disumpel dulu sama kayu, sama kain, terus sama pampers, terus baru sama celana luar, sama celana dalam, sama celana luar. Ya kira-kira kan nggak bakalan. Ataupun pakai kapas gitu 1/2 kilo, tempelin. Kalau dia yakin nggak keluar, nggak usah lari, lewat aja nggak ngapa-ngapa. Yang nggak boleh orang lagi haid duduk di masjid karena takut darahnya berceceran. Ya, jadi jangan salah pengertian. Begini juga nih. Itulah makanya gunanya ilmu. Ada suami istri pergi umroh. Suami istri pergi umroh. Pulangnya istrinya ngadu. Ustaz, kemarin saya umroh sama suami. Iya. Terus suami saya ajak ke mall nggak mau. Kata dia begitu ya. Emang mau ngapain ke mall? Saya ada keperluan karena bapak saya, kakak saya itu minta beliin barang. Jadi saya harus ambil, harus beli. Sama suami saya katanya, enggak boleh. Kita di sini harus ibadah terus-menerus. Nah, inilah perkataan ibadah yang menjadi salah. Nolong orang ibadah bukan? Nganter istri ke pasar ibadah bukan? Sholat ibadah bukan? Jadi kan sama. Nah ini makanya perlu ada ilmunya. Makanya bilangin sama suaminya, ya terus saya bilangin atau Ustaz bahwasanya kalau lo mau nganterin suami lo dapat pahala besar. Karena apa? Nyenengin istri di Mekah. Kalau sholat lu Nabi Musa pernah nanya kepada Allah, ya Allah, aku sholat tiap hari, tumak nina, sholatku keren, bagus kata Musa. Kata Allah apa enggak? Ya Allah, puasaku hampir kayak puasa Daud, bagus. Kata Allah enggak. Sodakohku banyak.
Aku hebat dalam sedekah, aku dermawan. Kata Allah apa? Enggak. Akhirnya Nabi Musa nanya. Jadi yang baik yang aku lakukan apa ya Allah? Anfa'uhum linnas. Kau berguna buat manusia. Salatmu kan untuk dirimu, puasamu untuk dirimu, sedekahmu untuk dirimu. Apa yang buat orang lain? Ya, nanti kalau umroh sama bini ngajak jalan, ajak anterin ya. Jangan diajakin sholat mulu. Ngaji katanya di masjid. Nah, namanya orang dari kampung kan keluar negeri pengen jalan-jalan juga. Nah, ilah. Ini yang salah menafsirkan tentang ibadah. Ibadah tuh nggak selalu zikir, ngaji, sholat. Itu terbaik sholat. Tapi yang baik ibadah ada lagi dibolehkan. Nolong orang, nyenengin orang. Ngaji nih. Kan saya ngasih ilmu, ilmunya manfaat. Makanya guru lebih utama. Seorang guru. Makanya juga seorang guru marbot masjid nih, misalnya marbot masjid. Kalau dikatain jadi marbot masjid aja belagu. Orang marbot masjid itu pilihan Allah. Jadi orang masjid punya kemuliaan. Bahwasanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Orang yang meramaikan masjid itu adalah orang yang udah yakin kepada Allah, yakin hari kiamat, diriin sholat, keluarin zakat. Jadi bahwasanya ini kadang-kadang ada marbot dihinain mulu marbot. Ada muazin marbot diketawain, diapain. Dia orang mulia. Dia diangkat derajatnya oleh Allah. Karena apa? Dia berguna buat orang. Jadi jangan bangga kalau cuma berguna buat diri sendiri. Makanya Allah benci sama koruptor. Karena apa? Kan mentingin dirinya. Sama keluarganya. Ada mentingin rakyat. Enggak ada. Makanya khaironas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang baik-baik kepada manusia yang lain. Itu udah ditanyain sama Nabi Musa kepada Allah. Kurang apa? Udah Nabi Musa udah dialog sama Allah. Kata Allah nggak ada guna buat orang lain. Lu sholat buat lu. Ya kan? Nah makanya ente biar jadi manfaat ngaji. Ya makanya tadi berangkat ngaji hati bersih. Pakaian bersih, pikiran bersih. Jadi dapat ilmu dari guru. Nanti bisa ngajar sama orang. Jadi amal jariah. Gitu. Wah saya mah gak bakal bisa jadi guru. Nggak usah jadi guru semuanya. Satu hadis aja cukup. Nah, kalau jadi guru semua siapa yang jadi murid lagi? Jadi itulah ya. Kita kembali lagi bahwasannya tadi yang paling bagus adalah yaitu kita berguna. Jangan sok-sokan. Ya kan? Ada teman ngajak makan. Makan yuk, gue lagi puasa. Sombong nggak tuh manusia? Makanya kata Rasul kalau lagi puasa sunnah ada yang ngajak makan, makan. Karena apa? Wajib menghormati orang lain. Sedangkan puasa yang ente lakukan hukumnya sunnah. Nah makanya logika berpikirnya kalau orang ngaji. Jangan ngaji tuh begini haram, begini bid'ah, begitu nggak boleh, begitu nggak boleh. Ya kan? Mana yang disuruh aja lu nggak kerjain. Ya, ada lagi, silakan. Nah, iya, iya, iya. Kemarin orang udah meninggal. Iya, iya. Jadi ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan ketika orang tua kita meninggal. Setelah tua kita meninggal, perhatiin saudara perempuan kita. Ya, adik kayak kakak, kayak kalau dia perempuan, perluin hidupnya. Liatin cukup apa enggak kehidupan. Yang kedua, datengin saudara-saudaranya.
yang sekandung, encingnya, mamangnya datengin silaturahim. Yang ketiga, mohon maaf kepada orang tentang dosa-dosanya, mohon ridho. Yang keempat, berbuat baik untuk dirinya. Itulah kewajiban anak terhadap orang yang sudah meninggal. Jadi kalau orang tua kita meninggal, dia punya dosa sama orang, belum termaafkan, mohon, la tai'asurukhillah. Janganlah putus asa mencari rahmatnya Allah. Apa maknanya? Yaitu satu, kita datengin orang orang tua kita bersalah. Kita mintain maaf. Kita berbuat baik kepada tuh orang. Nah, itulah bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Ya. Jadi makanya kalau ada orang meninggal kan saya bilang, ya udah, kalau ada yang punya utang, punya janji, tolong dimaafin. Yang punya kesalahan, tolong dimaafin. Biar dia ridho. Apa tuh? Yang di tadi, di sini. Hah? Iya. Ya. Itu karena begini, karena memang khusus. Kan udah meninggal. Makanya ada kelebihannya. Kebaktian seorang anak terhadap orang yang tua yang sudah meninggal. Salah satunya mohonin ampun atas kesalahannya kepada orang yang berdosa. Banyak berbuat baik kepada orang lain, itu juga mengurangi dosa orang tua kita. Ya, begitu caranya. Kalau memang dia belum minta maaf udah meninggal, kan urusan dia sama tuh orang. Ya kan, misalnya itu kalau kita tahu, kalau kita nggak tahu, ya kan, kalau tahu masih mendingan kita nanya, ini bagaimana, sama siapa lu salah gitu kan. Bapak gue salah sama siapa, yang gue datengin, gue minta maaf, kalau utang gue bayarin utangnya. Tapi kalau kita nggak tahu dengan cara apa, nah itu salah satunya berbuat baik. Rajin sholat, rajin puasa, kirim pahala buat orang tua. Itu cara. Ya. Biru walidain. Berbuat baik pada orang tua selagi dia masih hidup maupun sudah meninggal. Ya. Ada lagi, silakan. Yang lain nggak boleh, nggak apa-apa. Kalau udah nggak ada yang nanya, kita mau makan bubur. Iya, kayak orang sakit makan bubur. Ya, mudah-mudahan insya Allah ngaji kita malam ini, jadi memang ngaji malam Senin tiga kali seminggu 3 kali di masjid ya, sebulan 3 kali di majelis, sebulan sekali di masjid. Tapi alhamdulillah di masjid sama di rumah sama aja. Ya itulah orang ngaji. Makanya jangan walatai asuruhilah. Jadi mau ngaji enggak ya sudah. Orang yang dapat ilmunya masing-masing. Tapi kalau guru tanggung jawab ilmunya. Jadi dia udah dikasih ilmu, kalau dia nggak bagi repot. Ya, mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah. Dari Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نستغفر العظيم لك الحمد يا الله يا معبود يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا وإلهنا ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تهينا بها يا الطيبة فإذا توفيتنا فتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسرع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك تعلم سريرتنا وعلانيتنا فاقبل مهجرتنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم ما بنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يبشر قلوبنا ويقينا صديقا حتى أعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبناه علينا ورضا بما قسمت لنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.